Dan hadirin maka Allah, Allah sudah memberikan ancaman. Pertama memberikan dorongan, kalau kita ikut Nabi kita Muhammad SAW, maka kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bi. Tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang kamu kecuali dia menjadikan hawa nafsunya. Maksud nafsu ingin makan, nafsu ingin minum, nafsu ingin bergaul dengan istri, nafsu ingin masuk rumah, nafsu ingin naik kendaraan. Itu kita itu tidak dikatakan beriman kecuali kita melampiaskan semua keinginan tadi ikut cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan ancaman hadirin. Kalau kita tinggalkan cara hidup Nabi ini, kan kita hanya mengartikan dengan itu kan sunnah, dikerjakan berpahala, tinggalkan tidak berdosa. Itu definisi fikih, Pak. Kalau sunnah menurut yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai kekasihku Muhammad SAW pada umatmu, wahai umatku, kalau kalian betul-betul cinta Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Bukan hanya dalam ibadah saja, itu jelas, tapi dalam mengambil keperluan sehari-hari ikut Rasulullah SAW. Maka kalau kita ikut Nabi, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu dan menghapuskan dosa kamu. Jadi sunnah Nabi kalau kita ikuti, Allah akan mengampuni dosa saya dan Allah mencintai saya. Hadirin maka Allah. Kemudian ancaman daripada Allah, kalau kita tinggalkan cara hidup Nabi ini, maka Allah firmankan dalam surah An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Berhati-hatilah orang yang menyalahi perintahnya. Dalam tafsir perintah Rasulullah, karena cerita di awal ayat ini adalah menceritakan kehidupan Nabi SAW. Berhati-hatilah orang yang menyalahi cara hidup Rasulullah SAW. Antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kalau mereka tertimpa musibah di dunia ini dan azab di akhirat. Jadi yang namanya sunnah Rasul, Pak, kalau dikerjakan Allah akan cinta dan mengampunkan dosa. Ditinggalkan bukan sekedar tidak berdosa, tapi akan timbul musibah di dunia dan azab di akhirat. Saya pernah baca koran waktu kami 85 dulu di Jordania. Seorang polisi, perwira polisi ini, dia baru kawin. Setelah menikah berapa lama, dia meragukan kelakuan istrinya, akhlak istrinya nih. Sedangkan dia harus piket seminggu sekali, tidak tidur di rumah. Karena ada kecemburuan, keraguan sebelumnya. Dia kasih kunci serep rumahnya ini kepada adiknya yang bertetangga. Dia tolong lihat rumah saya waktu saya piket. Jadi dia takut-takut kalau dia piket, istrinya ikut piket juga ke tempat lain. Hari berjalan, suatu hari adiknya tahu ini jam piket kakaknya, maka dia ingin ngontrol bagaimana keadaan kakak iparnya nih. Masuk rumah tanpa salam dengan kunci serep yang dia miliki, terus dia buka kamar biasa kakaknya tidur. Ternyata dia dapatkan seorang laki-laki tidur tengkurap bersama dengan istri kakaknya. Karena ada kecurigaan sebelumnya, langsung dia tembak itu orang. Mendengar tembakan, istrinya kaget, istri kakaknya bangun, ternyata sudah kena tembak sampingan. Maka dia teriak, itu kakak kamu sendiri, hada aku, ini saudara kamu. Dibalik ternyata betul kakaknya sendiri, bukan orang lain. Sakit, nggak bisa masuk kantor, meninggal dunia. Dan itu menyesal, dia bunuh kakaknya, akhirnya dia bunuh diri. Dan ini kejadian betul terjadi pada Jordania. Ini perempuan teriak-teriak sampai gila. Ayahnya datang, 2 sudah meninggal dunia, yang 1 gila. Nah, ada ulama Syekh Al-Burdani dari Jordan waktu itu bilang sama saya, mengomentari isi koran tersebut. Dia katakan, Lutfi, kenapa terjadi hal yang demikian? Masalahnya simpel saja. Sunnah Nabi mereka tinggalkan dalam kehidupan, dan ini ancaman Allah. Pertama, memata-matain istri, Pak. Tidak ada kamusnya dalam Al-Quran itu mata-matain istri itu nggak boleh. Kalau kita ragu dengan kelakuan istri kita, faizuhunna, nasihatin dia. Dinasihatin nggak mempan, wahjurhunna fil madaji, tinggalkan dari tempat tidur, di boykot. Nggak mempan juga wadribuhun, silakan pukul, tapi jangan dengan linggis dan jangan di muka. Dengan linggis mau sampai patah tulangnya itu jangan. Juga jangan ditampar di muka nih, jangan. Di badan, pukulan tarbiyah, pendidikan. Nggak mempan barangkali dia beuntalan, kalau orang Banjar teguh barangkali dia. Maka panggil walinya, panggil wali kita, adakan perdamaian. Mau diteruskan nggak nih bahtera perkawinan? Kalau diteruskan kembali kepada akhlak yang benar. Kalau tidak, terakhir sekali itu ada talak 1. Jadi nggak ada istilah mata-matain istri itu. Dan insya Allah, Pak, saya pengalaman, saya sering kawinkan orang 100 lebih sudah saya kawinkan. Juga kadang-kadang ada permasalahan, orang minta kita damaikan. Itu kalau suami istri kelahi, Pak, pagi hari kelahi itu sampai berungkupan, kalau cakar-cakaran gitu. Yang penting mertuanya, kakak jangan ikut-ikutan, biarin dia kelahi terus. Insya Allah malamnya berdamai dia. Tapi kalau sudah perkelahian suami istri diikuti orang yang lain, udah kacau. Coba lihat tuh istri saya gimana sih kelakuannya, ngirim intel, sudah kacau. Ini kesalahan yang pertama, mata wala tajassus, jangan kamu itu tajassus. Yang kedua, kesalahan dia, Pak, masuk rumah tanpa salam.
Kalau dia ucap assalamualaikum, kan akan bangun istri kakaknya. Kakak kamu sakit nggak bisa pergi, sudah selesai. Tapi karena tanpa salam, iblis masuk sama dia. Yang ketiga, tidur tengkurap. Kata Rasulullah, dhaja'atu ahlin nar, dhaja'atun yubghidha Allah. Ini berbaringnya orang neraka begitu. Berbaring yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia tidak berbaring dengan telentang ataupun miring kanan, kan ketahuan, oh ini kakak sendiri. Tapi gara-gara tengkurap, kena tembak. Ini di dunia Pak. Apalagi nanti akan dapat azab di akhiratnya Allah. Jadi bukan masalah kecil nih kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Subhan